Radio Sonora Surabaya, sahabat keluarga. Halo, selamat pagi, ayah, bunda, sahabat Sonora. Gimana semua kabarnya pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Selalu semangat apapun kondisinya, masih menjalankan protokol kesehatan. Walaupun PSBB di Surabaya Raya udah usai, bagaimanapun juga kesehatan tetap harus menjadi prioritas kita. Setiap hari Senin pagi, program acara Parenting Talk hasil kerjasama Radio Sonora FM 98 Surabaya dengan Talenta Coaching and Training Center selalu hadir dengan topik yang selalu menarik dan dengan narasumber yang selalu luar biasa kami hadirkan. Dan untuk Anda semua sahabat Sonora, silakan nanti di akhir acara ini ataupun di sepanjang program acara ini berlangsung bisa mengirimkan WhatsApp atau apa ya? Kami memberikan Anda fasilitas untuk yang mendengarkan acara ini untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Talenta Coaching and Training Center untuk 3 orang pendengar pertama yang japri ke WA-nya Talenta Coaching and Training Center. Nomornya silakan Anda catat sejak awal perbincangan ini. 0812 361 88 799. Saya ulang 0812 361 88 799. Nanti Anda akan mendapatkan free online konsultasi parenting untuk mengatasi ortu yang perlu strategi khusus mendidik anak di kala pandemi. Tak kenal maka tak sayang, saya akan kenalkan dulu narasumber tetap kita ya, dan juga narasumber tamu yang hadir di episode kali ini. Narasumber tetap yang selalu kita tunggu-tunggu ya. Orangnya sangat antusias dan menyenangkan kalau ketemu beliau gitu ya. Kandidat Dr. Titis Tata MM, CT NNLP, CP STF. Beliau adalah founder dari Talenta Coaching and Training Center. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Titis. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Andre. Salam potensi talenta. Semangat, semangat, semangat. Tuh kan, kelihatan dari setiap opening greetingnya itu sudah memberikan kita energi yang positif, selalu semangat. Kabarnya bagaimana Bu Titis? Alhamdulillah sehat, dan hari ini tamunya juga nggak kalah semangat sama kita Mas Andre. Mas Andre tadi sudah membuka dengan energi luar biasa. Nah, tamunya nggak kedengeran suaranya tapi gambarnya udah begini-begini. Selamat pagi Kak Yusuf. Pagi Bu Titis, Mas Andre. Selamat pagi. Baik. Mana Mas tadi udah Yel-yelnya mana Mas Yusuf? Betul kata Bu Titis. Jargonnya ya, semangat pagi. Kalau saya bilang semangat pagi, silakan Bu Titis dan Mas Andre bisa jawab pagi-pagi luar biasa ya. Bisa ya? Oke, coba saya tes dulu ya, biar aura kita keluar. Ayo, semangat pagi. Pagi luar biasa. Luar biasa. Ada lagi jargon yang kedua ini ya, yang selalu saya bawakan agar ini benar-benar 100% totalitas ya. Oke, jadi ketika saya bilang bagaimana kehadiran, dijawab jiwa raga ya, memastikan jiwa raganya menjadi satu ya, agar hari-hari kita itu bahagia tanpa syarat ya. Siap ya, kalau saya bilang bagaimana kehadiran, dijawab jiwa raga ya. Yuk, bagaimana kehadiran? Jiwa raga. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya, luar biasa ya. Itu ya, jadi yang selalu saya sampaikan. Iya, dari opening aja kita sudah tahu bahwa beliau sangat expert di bidang usahanya beliau gitu ya, Mas Andre. Dan walaupun kita seantara nih umurnya, tapi beliau nih nggak mau kalau dipanggil Pak gitu ya, Mas nggak maunya kakak gitu ya, selalu maunya di usia 10 tahun terus. Tentu saja bidang usahanya Kak Yusuf ini pasti yang berkaitan dengan anak-anak. Dan dari opening tadi sudah sangat terlihat bahwa Kak Yusuf ini expert selalu ketemunya sama anak-anak, membuat anak-anak ceria. Nah, setiap hari beliau melatih mentalnya anak-anak di usaha outbound-nya beliau, Mas Andre. Nah, hari ini kita mau kulik-kulik perubahan usaha outbound di kala new normal ini, karena kan outbound ini yang paling awal mungkin terdampak ya sebagai bisnis pariwisata, salah satu bisnis pariwisata dan edukasi gitu. Nah, kala new normal ini Mas Yusuf akan sharing tentang protokol
kesehatan yang diberlakukan agar edukasi anak tetap bisa Baik. dijalankan. Sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan Kak Yusuf ya, panggilannya Kak Yusuf. Saya akan kenalkan dulu sosok Kak Yusuf ini ke semua sahabat Sonora. Jadi Kak Yusuf ini aktivitasnya adalah fasilitator outbound ya, khususnya untuk dunia anak gitu kan. Beliau juga penulis buku ilmu rahasia, aktivis, juara 1 juga untuk ice breaking competition tingkat Jawa Timur di tahun 2019. Nggak sabar, kita langsung ngobrol dengan Kak Yusuf. Silakan Bu Titis untuk memandu. Ya, Mas Andri dan juga Kak Yusuf, saya share beberapa data ya, bahwa bisnis yang paling terdampak kala pandemi itu yang awal adalah bisnis-bisnis jasa, terutama yang berhubungan mengkoneksikan orang, yang biasanya mengumpulkan orang, bisnis pariwisata, edukasi, training. Dan 3 hal ini adalah lini bisnis yang dikerjakan oleh Kak Yusuf. Nah, tentu saja masa-masa COVID ini sudah dilewati. Saya kira kita semua sudah mulai tidak terkungkung terhadap penderitaan, tapi lebih oke, sekarang kita harus seperti apa, apalagi new normal. Nah, data yang ditunjukkan bahwa bisnis-bisnis yang tadinya tertutup oleh pandemi ini ada sekitar 20 atau 30% yang mampu menyesuaikan diri, tapi sebagian besar lagi nih memilih untuk switch ke bisnis lain. Karena banyak sekali fasilitas yang harus dipenuhi untuk menyesuaikan diri ini gitu. Nah, pilihan Kak Yusuf ini apakah menyesuaikan atau kira-kira berpindah lini atau mengembangkan kepada lini-lini yang bisa merger dengan yang lain. Nah, itu nanti yang kita bedah bersama. Tapi sebelumnya saya pengen cek kesehatan atau kondisi dari usaha outbound-nya Kak Yusuf. Kira-kira ini dalam sisi apa nih seorang motivator anak-anak di situasi saat ini realitanya kayak apa Kak Yusuf? Wah, ini ya, saya boleh sharing ya. Jadi yang kami rasakan saat ini adalah awal itu kami masih tenang ya, karena masih punya celengan atau tabungan di fase pertama ya. Kalau kami simpulkan ini adalah fase kedua dari dampak virus corona ini ya. Sedangkan fase pertama ini pada bulan Maret, April, Mei ya. Sekarang sudah Juni ya, ini adalah kami sebutnya sebagai fase kedua dari virus corona ini ya. Yang akhirnya ya sama sekali belum optimis ya, yang biasa memotivasi orang itu sekarang ini ya belum optimis sama sekali untuk mendapatkan klien dalam hal outbound ini ya. Dan alhamdulillah tadi malam kami juga bincang dengan beberapa outbounder yang terhimpun dalam HPOI, Himpunan Provider Outbound Indonesia. Ya, di situ ada beberapa rekan-rekan provider yang sudah melaksanakan uji coba outbound dengan menerapkan sistem protokol kesehatan ya. Nah, ini saya sharingkan yang pertama ya. Ini tantangan yang disampaikan oleh Pak Bambang, ya ini salah satu provider dari pemilik Garuda Outbound ini satu ya. Peserta masih bisa untuk di awal itu bisa ketika outbound itu untuk jaga jarak ya. Kita kan bisa membayangkan outbound itu yang identik dengan bersentuhan, berdinamika ya kan. Dijaga jarak ya. Kemarin uji coba dengan beberapa anggota ya kan di jaga jarak. Nah, setelah itu oke, bisa jalan ya pakai masker ya. Di sisi lain, nah ini kami sebagai fasilitator tidak bisa mendeteksi apakah peserta ini semangatnya masih atau sudah dalam kondisi yang letih. Nah, ini senyum pun kami tidak tahu karena harus memakai masker. Nah, itu tantangannya. Sedangkan salah seorang guru saya juga bilang ya, bahwasanya new normal ini bukan berarti kita membiasakan untuk pakai masker, cuci tangan, itu sudah terbiasa dan dibiasakan dari dulu, jadi bukan new normal lagi. Cuci tangan sudah biasa, pakai sarung tangan sudah biasa, pakai masker sudah biasa. Tapi di fase kedua ini ada peluang besar, yakni kita harus adu kreativitas dengan new program, new design outbound. Ya, seperti itu pengantar dari saya. Baik.
dari hasil ngobrol-ngobrol itu akhirnya gimana? Prospeknya masih oke Kak outbound ke depannya? Jadi bergerak ke Mas Andre nih ininya. Oke. Ya, ini ada salah satu mitra saya, tempat saya belajar, Kartens HRD yang berada di Surabaya ini masih rutin menjalankan outbound training. Kliennya yang masih bertahan ini adalah PJB ya, PT PJB anak perusahaan dari PLN. Ini LMT, Leadership Management Training selama 2 hari. Satu harinya 8 jam. Ini masih berjalan. Beliau sampaikan ya kan beberapa kegiatan kayak bakti masyarakat. Nah, itu selalu dilaporkan, ada dinamika kelompok juga ada. Terus ada juga yang namanya ice breaking online ya kan. Itu ada. Tetap berjalan. Menarik sekali ya Kak Yusuf. Saya baru mendengar nih salah satu solusi jualannya adalah ice breaking online. Jadi membuat semangat via online seperti yang dilakukan Mas Andre tadi di awal pembuka acara dan Kak Yusuf tadi di awal acara ya. Nah, kira-kira kalau untuk ice breaking online ini apakah sebagai bentuk pelayanan untuk mereka mengikuti fasilitas kemudian outbound atau ini ada paket tersendiri yang kemudian jadi salah satu solusi jualan gitu? Ini kalau untuk di dunia pendidikan ini bisa jadi paket, bisa jadi paket terkhusus ya, khusus sendiri ya. Kalau dalam ranah 2 hari training itu, ice breaking online ini sudah masuk dalam kegiatan tersebut ya. Seperti biasa lah, ice breaking ini kan sebagai pemecah kebekuan ya kan. Nah, tapi saat kita virtual atau online ini, ice breaking bisa menjadi semakin tajam manfaatnya ya. Karena dengan kita menarik berbagai insight atau hikmah dari permainan-permainan yang kita terapkan online ini justru yang harus kita titik beratkan saat ini. Karena kita tidak bisa menitik beratkan pada dinamika kelompok. Nah, di situ jadi pengambilan hikmah, insight di akhir setelah permainan selesai ini yang kami utamakan saat ini. Baik. Intinya di masa pandemi ini outbound untuk anak-anak khususnya di luar ruangan masih memungkinkan untuk dilakukan? Masih memungkinkan jika ya kan kita menuju lokasi yang memang benar-benar masih alami. Contoh di area Trawas yang belum katakanlah tutup dari kemarin itu tutup dan fasilitas memadai. Jadi itu sangat memungkinkan selagi mereka juga melakukan ya uji kesehatan baik peserta terus kendaraan. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Satu, anaknya ya bisa kita kondisikan lah agar 14 hari tidak keluar rumah sebelum mengikuti outbound ya. Itu memastikan sudah karantina mandiri. Nah, yang kedua adalah bagaimana dia nanti di kendaraan. Nah, ini di kendaraan pastinya berjarak. Dengan berjarak apakah ya instansi tersebut mau menambah armadanya agar menjaga jarak itu tadi yang seharusnya satu armada cukup, tapi karena harus menjaga jarak, nah ini juga ada kemungkinan. Tapi kalau memang cari tempat yang alami, kayak di Trawas itu contohnya, itu masih memungkinkan untuk diadakan outbound. Kami siap-siap saja, tapi kembali lagi, apakah pesertanya siap? Nah ini kami siap saja, tinggal pesertanya yang siap atau tidak itu. Baik. Oke. Jadi ada protokol kesehatan terlebih dahulu ya sebelum berangkat itu harus karantina mandiri, memastikan yang benar-benar berangkat tuh benar-benar sehat gitu ya. Kan kalaupun dicek ada pengukur suhu, kemudian pakai masker, tapi kalau berangkatnya udah sakit akan rentan untuk menularkan ke yang lain gitu ya Kak ya. Iya betul. Nah, ini cukup menarik Bu Titis. Kalau kita berbicara tentang teknis protokol kesehatan ya, khususnya untuk outbound gitu ya. Ini mungkin menjadi pertanyaan setiap para orang tua. Baiklah, itu sebelum berangkat di mobil bisa diatur dengan penjagaan jarak, penggunaan masker. Di lapangan gitu kan, anak-anak kalau ketemu temennya kan nggak mungkin gumbul, pasti gumbulnya gitu kan, pasti ngumpul-ngumpulnya gitu kan. Gimana nih masalah protokol kesehatannya nanti? Apakah ini nggak menjadi effort yang memang cukup besar juga yang dilakukan oleh teman-teman pengusaha outbound karena ada physical distancing yang harus menjadi prioritas untuk protokol itu tadi? Iya, itu juga menjadi sebuah fenomena yang
beberapa waktu lalu sempat kita bicarakan juga di dunia pendidikan terkait dimasukkan atau enggak di dunia pendidikan yang normal ya, Kak Andre. Saya termasuk salah satu yang paling vokal untuk memberikan masukan bahwa sebaiknya dunia pendidikan diliburkan terlebih dahulu. Kenapa? Karena anak-anak ini tidak bisa kita kontrol, mereka suka bersama-sama, bermain bersama gitu ya. Bahkan mungkin masker dengan tipe macam-macam malah mereka akan cenderung untuk bergantian dan lain-lain. Tidak efektif karena kedewasaan mereka untuk memakai protokol itu juga perlu edukasi panjang. Nah, kalau tadi pertanyaan Mas Andre, gimana kalau mereka pengen bergerombol dan lain-lain? Sebenarnya kalau Kak Yusuf ini sudah terbiasa untuk melakukan teknis lapangan yang memang sesuai dengan permintaan klien. Jadi bisa saja dibuat ada barricade gitu ya, ada mungkin pakai tali rafia atau apa yang membuat jalur khusus yang benar-benar satu jalur hanya untuk satu anak, kemudian diatur durasinya, satu anak jalan dulu 5 menit baru anak yang lain. Memang akan makan waktu dan juga biaya yang double bisa triple gitu ya. Tadi bisnisnya mesti 2 atau 3 gara-gara tempat duduknya nggak boleh sebelahan. Iya, betul. Gitu ya, Yusuf ya. Betul. Iya, ini saya masuk lagi ya. Ini hal yang menarik ya, karena saya rasa tidak hanya di dunia outbound ya, yang disampaikan Bu Titis ini juga di dunia pendidikan mengalami ya gonjang-ganjing lah ya. Apalagi sekolah-sekolah swasta ini yang tempat duduknya harus jarak 1 meter. Bagaimana kelas yang siswanya banyak? Nah, ini mungkin ada solusi lain. Nah, tapi kami ya kan memberikan kesimpulan tadi malam itu ketika kami para provider outbound ini berbincang, masalah tempat tidak jadi kendala ya, karena kami ada tempat yang bisa kamar mandi 1 anak 1 bisa selama kegiatan bisa. 2 tempat tidur ya. Makan, minum semuanya bisa kami sediakan untuk fasilitas pribadi-pribadi dan tidak digunakan untuk bergantian. Nah, yang jadi tantangan besarnya adalah ketika mereka ya kan adik-adik kita yang mau outbound ya, ini kemarin saja dari pengalaman yang simulasi baru beberapa menit saja ya, mungkin bisa ditahan ya, masih bisa ditahan untuk jarak, atur jarak. Tapi ya kita masih budaya kita orang Jawa ini kan guyub rukun ya, nggak bisa lama-lama itu nggak bersuara. Akhirnya lama-lama ya, akhirnya terjadi gesekan-gesekan ya, sentuhan fisik jabat tangan itu yang pertama. Yang kedua masker ya. Ini masker ternyata enggak cukup 1, kena keringet ya, akhirnya kan sudah enggak nyaman lagi dipakai ya, baru sebentar sudah dilepas. Nah, ini juga mempengaruhi ya. Ini yang perlu kita diskusikan adalah, nah bagaimana ketika peserta ini sudah benar-benar dinyatakan sehat, semuanya sehat, sudah disinfektan, sudah diberi hand sanitizer, sudah mematuhi protokoler ya, apakah menjamin? Nah, ini masih belum ditemukan. Baik. Tapi paling tidak sudah ada upaya dari teman asosiasi pengusaha outbound gitu ya, untuk betul-betul memikirkan konsep protokol yang pas gitu ya, yang tepat untuk anak-anak sampai melakukan simulasi segala untuk uji kasus gitu kan, untuk mengetahui sejauh mana dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada sampai pas. Kalau bayangan sederhana saya sebagai orang awam dan juga sebagai orang tua, karena kebetulan saya juga punya anak, saya sadar betul kakak-kakak yang bergerak dalam dunia usaha outbound ini effortnya akan lebih ekstra di masa pandemi ini ataupun new normal ini dengan tetap berjalannya bisnis. Ekstranya adalah di satu sisi harus menambah SDM untuk meng-hire agar protokol itu bisa terlaksana secara maksimal. Bayangan saya mau nggak mau kalau dulu 1 kakak pendamping bisa handle 5 anak, sekarang kayak udah nggak bisa. Kayaknya harus nambah SDM gitu ya. Mungkin itu sih pemikiran sederhana saya saja. Baik, ekspansi apa ya Mas dari teman-teman pengusaha outbound khususnya anak-anak ini di masa pandemi ini? Saya tadi cukup tertarik dengan konsep ice breaking online. Mungkin sudah dipadukan sekarang ya, kebiasaan habit orang selama physical distancing yang cenderung ke online, ini juga menjadi apa ya, ekspansi teman-teman outbound juga untuk kayaknya semi outdoor, separuh juga online, atau bagaimana sih Kak? Ya tetap ya kan,
kalau kembali lagi dengan new outbound ya kan, new design, ya maka medianya hanya yang berganti hanya medianya saja. Oke. Ya, yang awalnya offline jadi online. Semua kegiatan jadwal masih sama. Ya mungkin ada beberapa poin yang titik beratnya harus kita kurangi. Baik. Ya. Nah, sedangkan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Andre memang benar ya kan, SDM ini juga bertambah. Yang awalnya bisa lah satu fasilitator ini mendampingi 5 sampai 15 katakanlah anak. Nah, sekarang ini memang benar-benar ya satu fasilitator bisa jadi 3 sampai 5 anak saja agar lebih fokus. Nah, baik. Ini. Jadi tugas kami ketika outbound di online kan adalah ya kami harus memonitor dari setiap peserta benar-benar menjalankan apa yang kami tugaskan. Contoh ya, mereka melakukan senam pagi, ya kan? Terus mereka melakukan bakti masyarakat. Ya, kita harus ya japri, harus via WA juga meskipun media utamanya adalah Zoom. Mereka melaporkan lewat video, ngirim video, saya sudah melaksanakan ini, bakti sosial, bakti masyarakat. Nah, tapi kalau senam, ini kami pandu lewat Zoom. Ya. Oke. Iya, jadi ya tetap contoh seperti ini kan bisa saling melihat ya. Jadi ya tetap musiknya disetel ya. Semuanya mengikuti, jadi ya benar-benar new normal atau new gendeng ini ya. Jadi jadi seperti itu ya. Baik, Bu Titis, berarti saya baru paham setelah obrolan sekitar 21 menit ini berjalan. Outbound tetap ada untuk anak-anak, tapi konsepnya sudah new outbound, bukan outbound secara fisik yang keluar ruangan. Nah, ini juga yang harus dipahamkan ke orang tua juga ya. Outbound tetap ada ayah bunda yang mendengarkan siaran ini, tetapi konsepnya sekarang berubah. Bukan outbound fisik keluar ruangan, jadi Anda tidak usah khawatir. Tetapi kegiatan outbound ini dilakukan via online gitu ya. Betul. Di awal tadi kita menyampaikan threat ya, atau ancaman-ancaman di dunia usaha outbound ini. Namun threat ini kita barengi dengan prospek bisnis juga. Bahwa sebenarnya ini adalah satu jawaban untuk menjawab anak-anak kita ini kan bosen di rumah belajar dan tugas-tugas sekolah. Nah, outbound online ini jadi salah satu solusi bagi orang tua untuk aktivitas anak di rumah. Kan ada juga yang mengisi dengan les ya, jadi piano online dan lain-lain. Nah, kalau sistem baru new outbound-nya Kak Yusuf itu adalah aktivitas tadi ada ice breaking, kemudian ada misalnya gini, di depannya rumahnya gitu ya. Nah, Kak Yusuf juga ketika mengajar, Mas Andre, dia juga ada di luar ruangan. Sehingga ada tampilan baru, ada suasana baru di mindset dan mentalnya anak-anak untuk mendapatkan pengalaman outdoor. Walaupun ambience-nya masih ambience luar ruangan tetapi ke ranah online gitu ya. Jadi anaknya juga mungkin di taman depan rumah. Jadi ini menjadi solusi untuk para orang tua, menjadi inputan baru bagi orang tua untuk memanfaatkan jasanya Kak Yusuf di bidang outbound online ini. Jadi sahabat Sonora, di segmen pertama ini kita udah sama nih ya frekuensi pemahamannya, Anda yang di rumah dan kami di studio dan juga narasumber yang ada di tempatnya masing-masing. Jadi outbound, konsep new outbound ini tetap poin-poin frekuensi kegiatan sama persis dengan outbound di luar ruangan, tetapi dalam konsep new outbound ini semuanya dilakukan secara online. Baik. Kita cukup di sana dulu. Nanti untuk segmen selanjutnya, tentu saja para orang tua ini, Bu Titis dan juga Kak Yusuf ingin tahu. Outbound ini kan termasuk bagian dari training activation gitu ya. Nah, kenapa itu penting banget sih bagi anak gitu loh. Oke. Memang sengaja saya balik bahasanya sahabat Sonora, saya kenapa nggak di awal membahas tentang pentingnya outbound atau training. Karena kalau saya bahas ini nanti akan ada underestimate di pikiran Anda, masa pandemi ada outbound gitu. Saya balik memang konsepnya. Saya memahamkan Anda dulu bahwa ini new outbound, bukan outbound yang biasa. Nanti arti pentingnya apa di segmen kedua. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah terus di Parenting Talk. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Oke, kita lanjut. Mau minum dulu mungkin? Kita lanjut lagi ya, Bu Titis, Mas Yusuf ya. Iya, yang
untuk segmen ini mungkin agak lebih pendek ya Mas Andre. Yap. 98,0 Radio Sonora Surabaya, sahabat keluarga. Terima kasih sahabat Sonora, Anda masih di program Parenting Talk, hasil kerjasama dari Talenta Coaching and Training Center dengan Radio Sonora FM 98 Surabaya. Masih ada dua narasumber tetap kita. Ada narasumber tetap kita, yaitu Bu Candidate Dr. Titis Tata MM, CT NNLP, CPSTF. Beliau adalah founder dari Talenta Coaching and Training Center. Dan ada fasilitator outbound, Kak Yusuf Maulidin, ya. Baik, di segmen kedua ini kita akan ngebahas tentang mengapa training atau kegiatan semacam outbound ini diperlukan, khususnya bagi anak-anak, terlepas dari kondisinya sekarang seperti ini dengan tingkat kejenuhan yang tinggi. Tapi saya yakin sebelum pun corona terjadi, outbound juga masih cukup penting bagi tumbuh kembang anak. Nah, siapa yang mau menjelaskan? Dari Bu Titis dulu atau Mas Yusuf dulu, monggo? Kak Mas Yusuf. Yusuf kayaknya udah membawa data kayaknya. Oh, saya sudah siap semuanya ini. Kenapa, Kak Yusuf? Oke, saya masuk ya. Oke, sahabat Sonora dimanapun berada ya. Jadi apa sih pentingnya? Mengapa harus training? Ya, yang pertama ya, kita harus tahu perbedaan antara pengajaran, teaching dan juga training. Ya, Bu Titis atau Mas Andre mungkin tahu ya. Apa bedanya teaching dengan training? Kira-kira apa Bu Titis? Tahu? Kalau training lebih banyak penghasilannya kayaknya, Oh, Kak Yusuf. gitu. Ini dari segi penghasilan ya lihatnya. Kalau Mas Andre ini dari segi apa ini lihatnya? Apa bedanya training dengan teaching? Proses ya Mas ya. Proses dan juga cara mendelivery ilmu, wawasan, pengetahuan. Benar sekali ya yang disampaikan ya. Ya. Menurut pemahaman saya, training dan teaching ini adalah hal yang berbeda. Mengapa kita harus menitik beratkan kepada training? Satu, training ini lebih banyak praktek, transfer skill. Ya, sedangkan teaching ini adalah pengajaran dan ini banyak transfer knowledge, wawasan dan juga teori. Maka di situ poin pertama adalah pentingnya kita training agar lebih banyak praktek. Ya, di situ. Terus perbedaan yang kedua yang membuat training ini penting ya. Apa bedanya membaca, reading ya kan, atau pelatihan, training? Apa Bu Titis bedanya? Ya, kalau pelatihan lebih ngimpact di setiap orang karena ilmu itu dia membekas dan masuk ke dalam tubuhnya dia kalau dilatih. Oke, kalau Mas Andre sendiri kira-kira? Saya copy paste aja deh sama Bu Titis, copy paste. Ya, jadi reading ini lebih membaca keseluruhan. Tapi kalau training ini kita dapatkan intisari atau prakteknya. Nah, inilah yang membuat mengapa harus training ya. Kalau bisa ya pengajaran pendidikan di sekolah itu sifatnya boleh di model-model training agar impact-nya atau hasilnya juga lebih bagus gitu. Karena menitik beratkan kepada praktek dan pengalaman anak-anak. Iya, kalau saat ini sih di dunia edukasi ya, karena saya ada di dunia edukasi yang akademis, juga di dunia pelatihan, juga sebagai seorang praktisi, dan juga di dunia usaha. Sebenarnya sekarang semuanya sudah mulai merubah diri masing-masing. Di dunia edukasi yang akademisi juga ada prosentase kegiatan outdoor juga gitu. Hanya saja memang kalau di masa sekarang orang tua itu kan pengennya anak banyak versi orang tua lah ya. Nah, ada jenis orang tua yang karena dia tidak banyak waktu bertemu dengan anak-anaknya, mungkin karena sibuk, akhirnya anaknya lebih di homeschoolingkan. Yeah. Dan biasanya kalau untuk orang-orang tua yang sibuk, pilihannya dia ambil dua macam pendidikan, yaitu homeschooling dan training. Kenapa? Karena dua-duanya efektif. Homeschooling dia bisa milih mata pelajaran yang hanya sesuai dengan talentanya anaknya. Yang kedua training agar tadi Kak Yusuf seperti ini bisa langsung melatih. Nah, sisa waktunya dipakai untuk bersama dengan orang tuanya. Biasanya seperti itu. Setiap orang tua yang ada di rumah pendengar Sonora ini mau bentuknya seperti apa. Baik. Sekolah punya formula sendiri, kemudian tim outbound sebagai pelengkap dari pendidikan di sekolah juga punya parameter sendiri sebagai goal apa dari yang diinginkan dari tiap-tiap kegiatan. Kalau boleh tahu, Mas Yusuf,
hasil dari kegiatan outbound ini kan ada poin-poin penilaiannya. Ya. Itu direkomkan ke sekolah untuk kebutuhan apa sih Mas Yusuf? Oke, jadi sebelum nyampe ke output ya kan, kita di awal ada yang namanya TNA, Training Need Analysis. Ya, kami duduk bareng bersama dengan pihak sekolah untuk menentukan outbound atau permainan apa, nanti konsepnya seperti apa, sesuai dengan kondisi siswa saat itu. Ya, jadi tujuannya ini ada 3, ya. Mana yang ingin dicapai? Pengetahuan, skill, atau attitude, sikap, ya. Ini yang harus ditentukan di awal, ya. Ada beberapa instansi yang memang menitik beratkan di wawasan, ya. Ada juga yang menitik beratkan di praktek, ya kan, skill. Ada juga yang di attitude. Tapi kalau kita di outbound training ini insya Allah semuanya bisa kita pertajam, ya, apalagi attitude. Nah, ini yang paling penting. Jadi baik. Laporannya seperti ya laporan individu juga ada, laporan tiap kelompok juga ada nantinya. Baik. Pikiran sederhana saya adalah kalau titik beratnya ada orang yang apa ya? Katakanlah orang awam yang pikirannya gini. Outbound itu kan intinya kan belajar dan bermain gitu kan. Ya. 2 hal itu sebenarnya udah bisa dilakukan di sekolah tanpa keluar ruangan dengan tim outbound. Ya. Ada kaum-kaum pesimis lah bisa saya katakan karena memang belum tahu gitu ya, belum tahu yang ngobrol seperti itu. Nah ini waktunya kita membuka wawasan para orang tua di rumah. Memang sekolah saja nggak cukup melakukan kegiatan bermain dan belajar di sekolah sampai ada kegiatan outbound segala gitu kan. Oke. Jadi kami ini bisa dikatakan sebagai pelengkap ya kan. Kalau memang yang kaum pesimis ini ya kita ngalah saja lah. Kami ini hanya pelengkap. Tapi kalau mereka yang tahu bagaimana mengembangkan ya soft skill ya. Jadi kita ini lebih di soft skill. Jadi keterampilan skill-skill yang lembut, yang halus ya. Ya, ini outbound ini sebagai salah satu stimulus untuk memancing soft skill yang ada dalam diri anak-anak agar mereka keluar. Contohnya ya saat berdinamika, kita sebagai fasilitator bisa melihat, oh anak ini ketika ngobrol dengan temannya seperti ini, oh anak ini partisipasinya kurang. Nah ini berarti nanti sesi berikutnya akan ada tindakan khusus agar merubah. Nah seperti itu. Nah tapi merubahnya ini dengan tidak, kamu jangan gini. Nah tapi ada satu metode yang kami terapkan di setiap kegiatan kami namanya metode experiential learning. Gitu. Jadi prosesnya ada 5 ya. Prosesnya PUAST, PUAST ini yang selalu kami jalankan. Cukup menarik Ibu Titis. Saya pikir teman-teman outbound itu sudah punya rundown acara dari awal sampai akhir yang digebyah-uyah bahasa Surabaya ya, diberlakukan ke semua anak. Ternyata dari sesi pertama dilihat dulu, anak ini progresnya mana, tindakan lanjutnya kegiatan yang berbeda gitu ya Kak ya? Iya. Oh, saya makanya pikir di akhir itu ada laporan individu. Itu yang membuat kami itu kadang ada yang mahal, ada yang tidak. Bisa jadi yang tidak mahal ya kan, hanya bayar pokoknya seneng anak-anak. Nah, tidak ada laporannya. Nah, ini yang biasanya harganya berbeda. Oh, yang membedakan harganya di atas. Iya, karena semuanya lengkap, ada laporan individu bagaimana anak ini sebelum dan sesudah, laporannya juga tertulis, ada asesmennya seperti itu. Ini waktunya tidak panjang lagi Bu Titis. Ya. Tapi Bu Titis bisa tajamkan obrolan kita agar ada pemahaman kepada semua sahabat Sonora, para orang tua di rumah bahwa outbound itu masih dibutuhkan bagi dunia anak ya. Kekhawatiran outbound di masa pandemi ini tidak bisa dilakukan ternyata ditepis dengan ekspansi produk yang dilakukan oleh teman-teman pengelola outbound, yaitu istilahnya adalah new outbound dengan konsep online. Tapi saya ingin Bu Titis lebih menjadi holistik perbincangannya sebagai kesimpulan dan juga titik poin juga. Mengapa ya outbound masih diperlukan bagi tumbuh kembang seorang anak gitu loh Bu Titis? Ya, Mas Andre, sangat diperlukan karena ada beberapa karakter yang kita masukkan ke anak-anak yang mungkin hanya akan bisa dijelaskan dalam kegiatan outdoor, dalam tadi yang disebut ya, dalam pendidikan soft skill, seperti contohnya keberanian. Bagaimana sebuah nilai keberanian atau leadership atau
kejujuran itu bisa didefinisikan anak, dipahamkan anak, dijalankan anak di dalam ruangan tanpa ada kita aktivitas di luar. Tapi itu akan dengan sangat mudah diberikan oleh Kak Yusuf hanya dalam satu permainan. Keberanian misalnya dari titik sini menuju ke titik sana, siapa yang berani lebih dulu, siapa yang lebih memimpin, itu adalah sifat kepemimpinan. Dalam satu kegiatan saja bisa menjelaskan beberapa karakter terbaik yang harus ada di diri anak-anak. Jadi, para pendengar Sonora, outbound ini adalah pemantik ya. Dan sifat-sifat itu hanya bisa dikeluarkan apabila kita memang bersatu dengan alam. Ini rahasia yang lain terhadap sifat-sifat alamiah manusia. Karena naturalnya setiap manusia itu kan adalah pemimpin. Jadi sifat-sifat ini sudah ada. Nah, ini harus dikeluarkan dengan aktivitas, dengan pelatihan-pelatihan bersentuhan dengan alam. Seperti itu, Mas Andre. Kak Yusuf, Iya. outbound ini khususnya untuk anak yang masih sebelum masuk SD ya? Iya. PAUD atau taman kanak. Seyogyanya dilakukan berapa kali, Kak? Kalau untuk yang belum masuk dunia pendidikan ya, yang belum sekolah maksudnya. Nah, ini analisisnya adalah berarti lebih dititik beratkan di rekreasi edukasi. Mereka bersenang-senang, nah tapi mereka juga mendapatkan pembelajaran yang ada di dalamnya. Nah, ini ya bisa jadi ya 1 bulan sekali juga bisa ya. Itu tinggal lihat bagaimana orang tua itu mampu atau tidak. Kami ada event tahunan untuk anak-anak ya, setiap akhir tahun di bulan Desember itu ada khusus untuk anak dari umur 7 tahun ya, umur 7 tahun sampai 15 tahun. Jadi kids ya, memang benar-benar khusus. Nah, di situ setiap tahunnya berbeda. Nah, saya boleh share sedikit. Ini konsep outbound yang bisa ditiru para sahabat ya maupun orang tua dari Sonora ini ya. Ini konsepan outbound ini experience learning ya, yang saya sampaikan tadi adalah PUAST. PUAST. Yang P adalah pengalaman. Nah, ini saat bermain ya, bermain itulah pengalaman mereka. Ya, yang kedua mengungkapkan ya, setiap permainan kan ada outputnya, ada challenge ya. Di situ mereka nanti mengungkapkan, kita sebagai fasilitator atau orang tua nanti di rumah tanya, apa yang sudah kamu lakukan tadi? Gimana rasanya? Baik. Tadi kenapa bisa berhasil? Katakanlah kalau kita pelajaran ya, tadi matematika dapat berapa? 5. Ada lagi yang lain, ada Indonesia. Oke. Ada enggak yang lain? Ada, ini nilainya 9. Wah, bagus. Kenapa bisa 9? Oh, ini saya belajar tadi 2 jam setiap harinya, makanya saya sudah terbiasa, akhirnya saya tahu. Nah, ini jadi mengungkapkan. Baik. Setelah diungkapkan, analisis. Kita sebagai fasilitator atau nanti para orang tua menganalisis. Oh, anak saya seperti ini, seperti ini. Akhirnya juga orang tua tahu polanya. Nah, setelah itu disimpulkan. Anak, ya, nak, berarti setelah ini agar kamu selalu berhasil ketika mengerjakan ujian-ujian atau apapun, sempatkan seperti tadi. Apa yang bisa kamu lakukan? Menyempatkan waktu 2 jam untuk belajar tiap hari, Bu. Nah, oke, bagus, luar biasa. Yuk dilakukan lagi. Mulai kapan? Sekarang. Bisa ya? Bisa. Nah, itulah yang paling penting. Jadi lewat experiential learning ya, pengalaman anak. Yang terakhir apa? T-nya tadi? T-nya terapkan ya. Terapkan. Seperti itu. Terapkan. Baik. Kembali lagi. Baik. Para orang tua di rumah, sahabat Sonora, PUAST. Permainan, pengalaman, ungkapan, analisis, simpulkan dan terapkan. Baik, bisa Anda coba di rumah. Kak Yusuf, untuk orang tua yang ingin memanfaatkan jasa outbound ataupun training yang Anda kelola saat ini, bagaimana Kak kita bisa mendapatkan saluran informasinya? Adakah saluran informasi nomor WhatsApp atau laman website atau Facebook yang bisa Anda share untuk sahabat Sonora di rumah? Ada ya, jika para orang tua menginginkan outbound ya kan, ada di kami Piramida Edu Training ya. Itu dan kami lengkap, ada juga bumi perkemahannya di bawah kaki Gunung Penanggungan, Lentera Camp Trawas. Kami jamin fasilitasnya resik, hijau, sejuk dan langsung melihat pemandangan Gunung Penanggungan ya. Kami bisa menjamin keselamatan, VIP juga ada untuk para pendamping nantinya.
Baik. Ibu Titis, untuk Talenta Coaching and Training Center sendiri, ada hal menarik apa yang bisa diinformasikan untuk sahabat Sonora di rumah? Ya, terkait materi hari ini, outbound online, Talenta juga sering sekali bekerja sama dengan Kak Yusuf, jadi bisa menghubungi kami di 08123 6188 799. Sekali lagi 08123 6188 799 untuk mendapatkan outbound online ini ya Kak Yusuf ya. Oke. Betul, baik. Intinya Sobat Sonora, Anda, Bunda dan Ayah nggak usah khawatir. Masa pandemi belum selesai, diprediksi sampai kapan juga belum tahu ya. Tetapi kegiatan outbound ini sudah berubah bentuk, bermetamorfosis ya. Sudah menjadi new outbound dengan berkonsep online. Silakan. Jangan khawatir akan ada penurunan kualitas. Udah dijamin oleh Kak Yusuf tadi, tidak ada perbedaan secara mendasar, hanya konsep pelaksanaan aja yang membedakan seperti itu. Kak Yusuf, terima kasih banyak sudah ngobrol banyak bersama sahabat Sonora di rumah. Sukses selalu untuk kegiatan new outbound-nya ya. Ini kami juga ada simulasi lagi hari Selasa nanti ya, agar lebih matang lagi dan siap di outbound-kan secara protokoler kesehatan di era new normal ini. Baik, semakin banyak simulasi sampai mendapatkan formula yang paling tepat, membuat kita sebagai orang tua semakin make sure lah ya. Betul. Baik, Bu Titis, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu juga bersama para orang tua di Radio Sonora di program acara Parenting Talk. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jiwa raga. Jawabannya gimana tadi saya udah lupa ya. Baik, sahabat Sonora, sampai di sini kebersamaan kita di program Parenting Talk untuk episode hari ini ya. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda, dan kembali lagi saya ingatkan, silakan 3 orang pertama yang japri ke WA-nya Talenta Coaching and Training Center setelah talkshow ini berlangsung, Anda manfaatkan, ada free online konsultasi parenting untuk mengatasi ortu yang perlu strategi mendidik anak di dalam pandemi. Monggo, Anda bisa japri di 0812 361 88 799. Saya Andre Komarudin, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Tetaplah menjadi orang tua yang pintar, karena menjadi orang tua yang pintar perlu untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, thank you Mas Yusuf, Bu Titis. Ya. Ya Mas Andre. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Oke.